أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang dengan segala nikmatnya saat ini kita dapat kembali berjumpa, bertatap muka, duduk di majlis ilmu dalam rangka membahas puasa Ramadan sebagai bekal kita dalam menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, juga penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga senantiasa terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pembahasan yang sebelumnya telah diterangkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim telah berpesan kepada kita untuk menghindari dua perkara yang memiliki dampak buruk. Yang pertama itu adalah raddul haqqi li mukhalafatihi hawaka, yaitu menyelisihi kebenaran disebabkan karena menyelisihi hawa nafsumu. Dan yang keduanya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu menggampangkan atau menyepelekan kewajiban apabila telah datang waktunya. Nah, maka oleh karena itu, agar kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang menyepelekan, yang berujung kepada kerugian, maka oleh karena itu hendaknya kita semua berbekal sebelum memasuki bulan Ramadan dengan beberapa bekal, diantaranya adalah dengan bekal ilmu. Dan pada pembahasan yang lalu telah disampaikan ilmu berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa. Saya menukil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah, karangan Nukhbatul Ulama, kumpulan para ulama. Ini merupakan buku fikih yang dimana diterangkan dalam kitab ini kitabus siyami wa yashtamilu ala khamsati abwab, bahwa kitab yang membahas tentang puasa itu mencakup 5 bab. Adapun bab yang pertama itu adalah fi muqaddimatis siyami, yaitu membahas tentang muqaddimah
atau pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Mulai dari definisi puasa itu apa, kemudian aqsamus siyam, hukum siam, dan lain sebagainya. Maka di dalam kitab ini diterangkan al-mas'alatul ula, bahwa permasalahan yang pertama yaitu membahas tentang ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi. Kita akan membahas definisi puasa dan juga rukun-rukun puasa. Agar apa? Agar puasa kita tentunya lebih berkualitas. Kenapa? Karena puasa kita dibangun di atas ilmu, bukan di atas sekadar ikut-ikutan. Sekarang sebentar lagi bulan Ramadan, ya, maka kita bersikap ikut-ikutan gimana orang-orang, ya, berbuat. Nah, jangan seperti itu. Namun hendaknya kita melakukan amalan itu, ya, dibangun di atas dasar ilmu. Biar apa? Biar amalan kita benar. Itu yang pertama. Yang kedua, agar amalan kita ini ya diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada al-mas'alatul ula, yaitu menerangkan tentang ta'rifus siyami, definisi siyam, wa arkanuhu, dan rukun-rukunnya. Di sini dikatakan as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anis syai'. Bahwa yang namanya puasa itu artinya adalah al-imsak. Apa itu imsak? Menahan. Imsak artinya adalah menahan. 'Anis syai', dari sesuatu. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia itu suka ada waktu imsak. Nah, waktu imsak bukanlah batas akhir, ya, dari sahur kita, bukan. Tapi batas imsak atau waktu imsak adalah batas agar kita apa? Ya, mengetahui bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh gitu. Jadi peringatan itu tuh. Maka ketika, ya, DKM masjid teriak imsak, artinya apa? Tahan, kan gitu. Ya, imsak stop, ya, gitu. Nanggung ya. Jadi ketika imsak maksudnya tahan ya. Kenapa? Karena ya tak lama lagi masuk waktu subuh. Jadi tujuannya itu tuh adalah untuk apa? Untuk memperingatkan, ya, barangkali ada orang yang ada orang yang belum bangun, atau ada orang yang masih apa? Ya, masih berleha-leha gitu ya. Adapun batas akhir daripada sahur kita yaitu adalah azan subuh. Jadi imsak hanya sebatas pengingat saja. Nah, maka al-imsaku 'anis syai' artinya adalah menahan. Menahan dari sesuatu, ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, yang namanya puasa adalah al-imsaku 'anil akli, yaitu menahan diri daripada makan, wasyurbi, dan juga minum, wasairil muftirati, dan ya segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi definisi puasa menurut syariat adalah satu, menahan makan, menahan minum, dan menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ma'an niyati. Nah, definisinya masih lanjut. Ma'an niyati, yang dibarengi dengan niat. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak niat, ya
Gimana puasanya kalau gitu? Karena dalam definisi puasa Ramadan harus diiringi dengan niat. Min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubis syamsi. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq ya, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, apa itu fajar shadiq? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masuk waktu subuh ya, itu suka ada yang namanya fajar shadiq sama fajar kadzib. Ada fajar bener, ada fajar dusta gitu, fajar bohong gitu. Kalau fajar shadiq itu berarti dia horizontal ya, atau fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu dia vertikal, cahayanya tuh ke atas. Ya, itu adalah fajar kadzib. Nah, maka di sini dikatakan apa? Min tuluil fajri shadiq. Dimulai dari munculnya fajar shadiq, bukan fajar kadzib gitu. Jadi jangan sampai tertipu. Kenapa sebut kadzib? Ya karena bohong gitu. Ya. Jadi menipu. Tapi yang benar adalah min tuluil fajri shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Baik. Itu adalah definisi puasa. Maka Bapak Ibu sekalian, dari definisi puasa kita dapat memahami, dari definisi puasa dapat kita mengambil kesimpulan bahwa rukun-rukun puasa itu adalah terdapat dua rukun asasaini yang pokok itu. Jadi ada dua rukun puasa yang sifatnya pokok. Yang pertama yaitu adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Rukun puasa yang pertama adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari atau dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun pertama. Sekali lagi, rukun pertama adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah apa? An-niyatu, yaitu niat. Ya, yaitu adalah apa? Niat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati, bahwa segala sesuatu amalan ini bergantung pada niatnya. Namun ada pertanyaan, niat puasa dimulai dari kapan gitu? Ya. Maka di sini diterangkan, waktu niyati fi saumi yajibu ala shaimi an yanwiya as-siyama. Wajib bagi orang yang berpuasa meniatkan untuk puasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Dan yang namanya niat termasuk daripada rukun puasa. Jadi yang namanya rukun itu kalau ditinggalkan berarti apa, Pak? Maka puasanya tidak sah, batal puasanya. Likaulihin Nabi, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi hukumnya yang pertama, niat adalah rukun. Kemudian yang kedua,
wa yanwiha minal laili fis siyamil wajibi tuh. Dalam puasa-puasa wajib Bapak Ibu sekalian, maka diwajibkan niat itu dimulai dari malam. Jadi kalau urusan puasa-puasa wajib, maka apa? Niatnya harus dari malam. Puasa wajib ada berapa? Hah? Siapa yang tahu puasa wajib? Taunya cuma satu Pak ya, puasa Ramadan ya. Puasa wajib itu ada 3 Pak. Puasa wajib ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, catat Pak ya. Yang kedua puasa kifarot, ya itu juga sama, dia puasa wajib, ya. Dan yang ketiga adalah puasa nazar. Ya. Jadi kalau ditanya puasa wajib ada berapa, ya, maka kita jawab puasa wajib ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarot, yang ketiga adalah puasa nazar. Nah, ketiga puasa wajib ini maka Bapak Ibu sekalian wajib meniatkan untuk berpuasa dari malam hari. Beda dengan puasa sunnah Bapak Ibu sekalian. Kalau puasa sunnah boleh diniatkan kapan? Di pagi hari, ya, dengan catatan tidak didahului dengan makan dan minum sebelumnya. Ya. Kalau puasa sunnah. Ya. Bangun misalkan atau ya pagi-pagi enggak ngopi, kagak sarapan. Jam 8 ngecek ternyata enggak ada apa-apa, mau puasa, ya puasa tafadhol. Puasanya puasa sunnah. Walaupun dimulai dari jam 8. Adapun apabila puasa wajib, maka dia apa? Wajib berniat di mana? Di malam hari. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yabit as-siyam qoblal fajri falasyama lahu." Barang siapa yang dia tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Jadi kalau puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar wajib dari malam. Kemudian pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian, niatnya ini boleh nggak dari awal Ramadan langsung, ya, dijamak, atau harus setiap malam? Di sini ada selisih para ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, diniatkan dari awal Ramadan, ya, sudah niat dia mau puasa. Maka di sini dikatakan wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati ramadhana li jami'is syahri. Maka sudah cukup dengan satu niat untuk berpuasa Ramadan, ya, fi bidayati Ramadan, di awal bulan Ramadan, ya, sudah mencukupi untuk seluruh hari-hari yang lainnya. Wa yustahabbu tajdiduha, ya, dan disunnahkan, dianjurkan tajdiduha untuk memperbaharuinya, untuk mengulangnya. Fi kulli yaumin, pada setiap hari. Jadi sebenarnya, ya, satu kali sudah mencukupi.
Namun ya dianjurkan ya apa? Terus mengulang setiap hari. Kenapa? Karena perkara niat dan menjaga keikhlasan itu luar biasa susahnya Bapak Ibu sekalian. Terkadang ya masuk ria dan lain sebagainya. Maka perlu untuk terus diperbaharui, ditajdid ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau puasa wajib maka niatnya harus dari malam hari. Sedangkan kalau puasa sunnah maka dia boleh apa? Ya, di siang hari. Dan puasa wajib tadi ada 3, apa saja? 1 puasa Ramadan, 2 puasa kifarat, 3 puasa nazar. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Maka di sini katakan apa? Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadana. Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islami al-khamsati. Dan Allah telah menjadikan puasa Ramadan bagian daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sabdanya Pak? Rukun Islam, dalil rukun Islam apa? Ya, hafalnya rukun Islamnya baik, ya kan? Itu dalilnya orang hafal, aduh, ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, ingat tuh khamsinnya mah ya. Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, ya. Yang kedua wa iqamis shalah, yaitu apa? Melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa itaiz zakati, menunaikan zakat. Wa saumi ramadhana, dan melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelimanya adalah wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, ini harus dihafal nih dalilnya nih, ya, karena ini apa? Dalil utama rukun Islam. Jadi kalau ngaji catat, ya, hafalkan, biar apa? Biar ilmunya bermanfaat, ya. Kemudian selanjutnya Allah tabaraka wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, ya, pada umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. 1, catat Pak, ya. Jadi dalil puasa Ramadan itu Al-Baqarah 183. Ya, ini yang pertama nih. Ya, biar puasa kita tuh di atas ilmu, jadi bukan ikut-ikutan, tapi benar-benar tahu dalilnya. Itu yang disebut dengan fikih. Ya. Yang kedua adalah Al-Baqarah 185. Kalau tadi 183, loncat 1 ayat, ya, jadi 185. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, kita hidup di dunia ini ada petunjuknya, ada pedomannya, ya. Agar apa? Agar kita dapat sampai kepada surga yang kita damba-dambakan, Bapak Ibu sekalian. Ibarat kita mau safar,
mau melaksanakan perjalanan jauh ke daerah yang belum pernah kita pijak, ke daerah yang belum pernah kita sentuh, maka kita butuh apa yang disebut dengan Google Map kan? Untuk apa? Untuk membantu kita ya agar sampai kepada tujuan kan. Karena kalau tanpa Google Map apa yang terjadi? Ya kita buta kan gitu. Ya. Kadang di kota aja tersesat, ya jangankan di kota, di Masjidil Haram aja banyak orang yang tersesat. Kenapa? Karena buta map, nggak tahu ya kan, nggak tahu peta Masjidil Haram gitu. Maka penting siapapun itu yang mau ke Masjidil Haram, ya dia apa? Ya, dia wajib memiliki sebuah map ya. Untuk apa? Untuk memandu dia dalam kehidupan dunia. Maka bagaimana dengan kehidupan akhirat? Tentu kita lebih butuh kepada apa yang namanya petunjuk. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk itu. Wabayinat dan juga penjelas. Kemudian pada ayat berikutnya wajib baginya berpuasa gitu. Jadi dalil puasa Ramadan di dalam Al-Quran yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat berapa Pak? 183. Yang keduanya 185. Kemudian kalau hadis apa bunyinya? Bunyal Islamu ala khamsin ya. Itu adalah dalil daripada ya diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian masih banyak lagi daripada hadis-hadis yang lainnya ya. Hadis yang kemarin telah disampaikan oleh saya. Ya, qad ja'akum ramadhanu, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, syahrun mubarakun, yaitu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana Allah telah wajibkan puasa di dalamnya atas kalian semua. Itu juga adalah dalil ya tentang wajibnya puasa Ramadan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyati saumihi. Kemudian di sini diterangkan tentang ya keutamaannya. Saya rasa kalau keutamaan bulan Ramadan sudah kita bahas, jadi tidak perlu diulang. Karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Adapun di sini ya cukup kita bahas tentang apa? Al-hikmatu min masyru'iyati saumihi. Apa sih hikmah pelajaran yang dapat kita ambil daripada diwajibkannya puasa Ramadan? Maka di dalam kitab ini disebutkan al-hikmatu min masyru'iyati saumihi, hikmah daripada disyariatkan puasa di bulan Ramadan. Syara'allahu subhanahu as-sauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Bahwasanya Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan itu untuk hikmah yang sangat banyak. Wa fawaida katsiratin, dan pelajaran-pelajaran atau faidah-faidah yang melimpah. Namun tidak disebutkan semuanya. Karena kalau disebutkan semuanya habis waktu kita, Pak. Maka di sini cuman ada 3 disebutkan. Yang pertama adalah tazkiyatun nafsi. Apa tazkiyatun nafsi? Mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Wa tathiruha wa tanqiyatuha
minal akhlaq ar-radiati wal akhlaq ar-radilah, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Li'anna sauma yudiku majrai asyaitani fi badanil insan. Karena yang namanya saum ini melemahkan ya aliran setan di dalam tubuh manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, manfaat daripada puasa Ramadan itu adalah tazkiyatun nafsi, yaitu mensucikan jiwa kita, mendidik jiwa kita agar jiwa kita ini tidak radikal, jiwa kita ini tidak brutal. Ya, karena apa? Kalau yang namanya jiwa itu la ammaratun bisu, senantiasa condong kepada melakukan keburukan gitu. Jadi jiwa kita, ruh kita itu emang condongnya kepada keburukan gitu. Maka perlu kita didik dengan cara apa? Yaitu melakukan ibadah puasa Ramadan agar tidak terlalu brutal, agar mudah diatur. Itu diantara manfaatnya. Kenapa? Ya karena yang namanya puasa ini dapat melemahkan ya jalan-jalan setan yang ada di badan kita. Yang kedua, manfaat atau pelajaran daripada puasa Ramadan atau hikmah daripada puasa Ramadan adalah apa? Tazhidun fid dunya wasyahwatiha wa targhibun fil akhirati wa naimiha. Ya. Menanamkan kezuhudan. Menanamkan kezuhudan dalam urusan dunia dan ambisi dalam urusan akhirat. Jadi kalau dalam urusan dunia dia zuhud, ya, tunduk hatinya, merendah. Begitu pula dengan syahwatnya, syahwatnya tidak bergejolak, ya, namun syahwatnya menjadi apa? Tunduk, lemah. Wa targhibun fil akhirati wa naimiha, dan berambisi untuk mendapatkan akhirat dan nikmat-nikmatnya. Makanya berpuasa di bulan Ramadan ya, ini sangat cocok sekali dengan amalan-amalan ketaatan gitu. Kenapa? Karena ya semua rintangan-rintangan di bulan Ramadan ini ya pengaruhnya lemah, dilemahkan. Setan-setan dibelenggu, ya kan? Artinya apa? Potensi-potensi keburukan yang akan menghalangi kita itu semuanya dihilangkan, dilemahkan. Termasuk syahwat kita pun demikian. Dengan puasa menjadi lemah, tidak brutal, tidak bergejolak, tidak ugal-ugalan. Sehingga apa? Kita lebih khusyuk di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu sekalian, ngaji Quran di luar bulan Ramadan berapa juz sebulan, Pak? Sehari dah. Berapa halaman sehari? Ya, ya embuh saja Qur'ane orang dibuka-buka kan gitu. Apabila di luar Ramadan kita merasa lemah, merasa tak mampu, merasa tak berdaya untuk membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita harus apa? Ya harus bersemangat dalam membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan potensi-potensi keburukan ya sudah dilemahkan, dihilangkan sebagian. Namun apabila sudah tiba bulan Ramadan masih malas juga, berarti yang problem ya diri kitanya gitu. Ya, diri kitanya yang problem. Kenapa bisa problem? Ya bisa jadi kita selalu menyepelekan perintah Allah.
ya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim kemarin udah dibahas, di antara ya perkara yang atau di antara perkara atau musibah yang punya dampak buruk itu adalah menyepelekan kewajiban. Kalau kita sudah terbiasa menyepelekan satu kewajiban, terus tambah lagi kewajiban yang lain, tambah lagi kewajiban yang lain, akhirnya apa? Ya akhirnya kewajiban-kewajiban yang lain kita sepelekan, maka Allah hukum kita, Pak. Apa hukuman yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang suka menyepelekan kewajiban, menggampangkan kewajiban? Kata Allah dalam Al-Qur'an, fa'aq'adahum. Allah akan dudukan dia. Maksudnya apa? Allah akan hukum dia dengan kemalasan. Jadi ketika mau sholat taraweh berat bawaannya, mau baca Quran tadarus berat, mau puasa kepaksa, kan? Mau zikir hoream. Jadi hidupnya ya penuh dengan kehoreaman gitu, penuh dengan kemalasan. Sebab dari apa? Dari akumulasi perbuatan kita menyepelekan kewajiban demi kewajiban yang datang. Sehingga apa? Kata Allah tabaraka wa ta'ala tentang orang-orang ahlu kitab yang suka menyepelekan peringatan. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Waktu yang begitu panjang, ya, mereka menyepelekan syariat, menyepelekan peringatan, ya, menyepelekan kewajiban-kewajiban. Faqasat qulubuhum, kemudian hatinya membatu, mengeras, ya, sehingga apa orang yang seperti ini jadinya? Nanti mudah tersinggung. Sebab batunya, hatinya sudah keras. Ya, dinasehatin malah marah. Ya. Padahal nasihatnya adalah nasihat kebaikan. Nasihat keselamatan untuk dirinya. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah, berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari sifat malas. Ya, dan jangan jadikan sifat malas sebagai hukuman untukku gitu ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Agar apa? Kita diberikan semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah baik itu di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Makanya kita harus punya komitmen Bapak Ibu sekalian. Coba kita melirik, melihat kepada Ramadan tahun lalu, gimana kualitasnya. Apakah Ramadan tahun lalu telah merubah diri kita atau tidak? Atau kita telah bertemu dengan bulan Ramadan yang mungkin sudah berapa kali? Ya, Pak Abdullah dalam hidup bertemu dengan Ramadan, ya, dari mulai balik gitu 33 tahun sekitar segitu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah sebanyak 33 Ramadan ini ada nggak yang sudah merubah gitu? Kalau ada, alhamdulillah, berarti ada peningkatan kualitas diri gitu. Karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Harus ada ya dari karakter kita yang apa? Yang buruk ini dihilangkan. Walaupun tidak semuanya, minimal ada yang hilang. Ya, dari misalkan ya kita yang suka membicarakan orang lain, maka di bulan Ramadan ditahan. Kemudian setelah bulan Ramadan berlalu, ya, kita bisa menjaga lisan kita dari apa? Dari menyakiti orang lain. Kenapa? Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang ya kaum muslimin, tetangga-tetangganya ataupun saudara-saudaranya yang selamat dari keburukan lisan kita dan juga tangan kita gitu. Maka kita harus mulai apa? Berubah.
Karena betapa indahnya Bapak Ibu sekalian, apabila manusia ini mengikuti petunjuk yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Ya, karena semua aturan yang ada dibangun untuk kebaikan manusia. Bahkan dalam urusan senyum aja ya diatur dalam syariat Islam. Bahkan dikatakan tanda muslim yang baik adalah basasatul wajhi. Wajahnya itu apa ya? Mudah senyum. Ya, wajahnya itu tidak judes gitulah ya. Jadi kalau ke orang-orang ya gampang senyum, sapa ya kan. Assalamualaikum ya. Dan diantaranya apa? Di antara menumbuhkan kecintaan antara saudara adalah mengucapkan salam. Afsus salam bainakum ya. Ucapkan salam. Jadi kalau disapa dikit-dikit salam ya jangan marah kan gitu. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam kan dan lain sebagainya. Ya, perlihatkan kepada orang-orang ya senyum kita. Ya. Jangan apa? Jangan bermuka masam. Karena ya berwajah yang penuh dengan senyuman ya enak dipandang itu adalah bagian daripada akhlak agama kita yaitu Islam gitu. Maka mulai sekarang di bulan Ramadan ini ya kita berkomitmen bahwa harus ada hal-hal buruk dalam diri kita ini yang dibuang. Maka pendidikan bulan Ramadan tahun ini harus lebih sukses daripada apa? Pendidikan bulan Ramadan tahun lalu. Kalau Bapak Gubernur dalam mendidik anak-anak nakal, geng motor dan lain sebagainya dimasukkan kemana? Ke barak militer ya. Ya sebenarnya mereka kalau mau ngikutin aturan bulan Ramadan insya Allah ya bisa kan. Tinggal ikutin aja aturan mainnya di dalam bulan Ramadan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang harus dikerjakan dan mana yang tidak perlu dikerjakan. Maka insya Allah akan keluar dalam kondisi orang-orang yang bertakwa. Karena kan la'alakum tatakun, ada sebuah harapan dari puasa itu. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka butuh proses, butuh ditempa ya. Di bulan Ramadan kita ditempa untuk menjadi insan berkualitas, ditempa untuk menjadi manusia yang baik, ditempa agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian yang ketiga ya, hikmah daripada puasa Ramadan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa sosial. Menumbuhkan jiwa sosial. Yang namanya manusia, Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya punya jiwa sosial. Atau mungkin ada yang punya, tapi terlalu rendah. Sehingga ketika ada tetangganya yang kesulitan ya dia cuek. Ketika ada tetangganya yang mengalami masalah dia acuh ya. Ketika ada tetangganya yang mungkin kelaparan ya kita pun masa bodoh. Karena apa? Karena ya jiwa sosial kita lemah. Tapi kalau kita rutin puasa Ramadan ya dengan baik, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya kita kerjakan, maka ya akan semakin tajam jiwa sosial kita. Kita tahu mana orang yang sedang membutuhkan ya. Kita tahu mana tetangga-tetangga kita yang masih kelaparan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu di antara karakter orang-orang beriman adalah memiliki jiwa sosial Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita bahas dalam Quran surat
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa itu? Al-Fil. Al-Maun ya. Sudah kita bahas bahwa orang yang mendustakan agama itu ciri-cirinya dalam Quran surat Al-Maun itu apa? Menghardik menghardik anak yatim. Yang padahal anak yatim itu harusnya disayangi, tapi sama orang yang dia tidak beriman, tidak percaya kepada agama, ya malah justru dihardik gitu. Jadi itu adalah bagian daripada karakter yang buruk gitu. Dan orang beriman tidak demikian gitu. Namun orang beriman justru ke anak-anak yatim dirangkul, ke anak-anak yatim dibantu, ke tetangga-tetangga yang kekurangan dibantu, ya. Secara matematika apa yang kita keluarkan mengurang. Namun dalam hitungan Allah justru malah berlipat ganda. Ketika ada kita niatan mau ngasih ke orang, sudah dicatat sama Allah, catat satu. Ketika kita laksanakan niat baik kita, ya, maka sama Allah akan dicatat 10 atau sampai 700 kali lipatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sebentar ya. Kita lanjutkan kepada syarat wajib puasa Ramadan. Maka di sini ada 6. Yang pertama, syarat wajib puasa Ramadan adalah al-islamu, harus orang Islam. Kalau orang kafir maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah al-bulugh, baligh. Ya, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Orang yang tidak berakal, ODGJ ya, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat as-sihhatu, yaitu sehat. Orang sakit tidak wajib puasa, ada uzur di sana. Tapi sakitnya pun tetap harus dilihat dulu. Ya, jangan sakit badan nggak puasa kan gitu, itu mah lain lah. Tapi sakitnya ya dilihat dulu, sakit seperti apa dulu yang membolehkan dirinya tidak berpuasa. Jadi syarat yang keempat adalah sehat. Syarat yang kelima yaitu adalah al-iqomah, mukim. Karena seorang musafir tidak wajib. Kalau ngakalin boleh enggak Bapak? Karena sudah tak tahan ya, pengen buka puasa diakalin, sapar ke Cirebon, biar bisa apa? Biar bisa batal kan, itu akal-akalan ya. Itu nggak boleh Pak ya. Ngakal-ngakalin syariat nggak boleh. Ya. Kemudian yang keenamnya adalah terbebas dari haid dan nifas. Jadi ada 6 perkara yang menjadi syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat sehat, kelima mukim ya, menetap. Kemudian yang keenam adalah terbebas dari haid dan juga nifas. Maka kita cukupkan sampai di sini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pembahasan kita pada al-a'dzar al-mubihatu lil fitri fi Ramadan. Ya, tentang uzur-uzur apa saja ya yang boleh berbuka di puasa Ramadan ya. Apa saja nanti uzur yang diperbolehkan kita tidak berpuasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.